Ratu Mary ini jadi macam mulai bosan gitu sama kehidupan mewahnya, atau kalian? Si Ratu Mary ini malah ingin membangun miniatur pedesaan. Miniatur pedesaan di mana dia ini bisa berpura-pura menjadi rakyat kecil. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini aku datang lagi dengan membawakan kisah tentang biografi seorang ratu Prancis yang bernama Marie Antoinette. Terima kasih yang sudah request aku untuk bahas kisah ini. Jadi Marie Antoinette ini adalah istri dari Raja Louis ke-16 yang merupakan raja terakhir sebelum terjadinya revolusi Prancis. Ngomong-ngomong soal raja dan ratu nih ya kan, kalian pernah nggak sih menganggap kalau kehidupan mereka itu pasti menyenangkan kali ya kan? Hidupnya di istana mewah, punya banyak pengawal, dihormati masyarakat, dan tentunya hidup nyaman dengan harta yang sangat-sangat melimpah. Tapi kalian ngebayang juga nggak, Wak, bahwa kehidupan mewah yang mereka jalani ini sepaket juga dengan tanggung jawab yang sangat-sangat besar kepada rakyat? Kepikiran nggak soal itu? Kesalahan kecil yang mereka lakukan itu ternyata juga bisa berdampak sangat serius pada nasib mereka di masa depan. Dan hal inilah yang dialami oleh Ratu Mary ini, Wak, yang nyawanya harus berakhir tragis karena dianggap sudah melakukan kesalahan fatal di mata rakyatnya sendiri, yaitu rakyat Prancis. Dan juga perlu aku sampaikan di sini, Wak, bahwa semua informasi yang aku sampaikan di video ini aku rangkum dari berbagai artikel dan juga video yang ada di internet ya. Kalau misalnya ada perbedaan antara informasi yang kalian tahu dengan apa yang akan aku sampaikan di video ini, kalian boleh tambahin aja di kolom komentar di bawah. Oke? Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, sebelum kita masuk ke kisah hidupnya Marie Antoinette sebagai ratu, aku menceritakan dulu latar belakang hidupnya sebelum menjadi ratu ya. Jadi, Wak, Marie Antoinette ini lahir pada tanggal 2 November tahun 1755 di Hofburg Palace yang ada di Austria, Wak, dengan nama asli Maria Antonia Josepha Joanna. Nah, Mary ini merupakan anak bungsu dari 15 bersaudara dari pasangan Kaisar Romawi. Sang ayahnya ini bernama Franz Stephen yang dikenal sebagai Francis I, sedangkan sang ibu bernama Maria Theresa yang juga merupakan ratu di wilayah Hungaria dan juga Bohemia. Sebagaimana kehidupan bangsawan Eropa kala itu, Wak, sejak kecil Mary ini sudah diwajibkan untuk mempelajari berbagai bahasa asing, mulai dari bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan juga bahasa Inggris. Tapi menurut beberapa sumber yang aku baca nih, Wak, ya, Mary ini dikenal sebagai anak yang kurang pintar gitu dan sulit juga menguasai apa yang sudah diajarkan di istana. Jadi dengan kata lain si Mary ini agak susah nangkap pelajaran lah gitu ya kan. Tapi di balik kekurangan itu, Mary ini berbakat di bidang musik, Wak, di mana dia ini sangat mahir sekali bermain harpa. Dan selain itu, Mary ini juga dikabarkan punya suara emas dan sering juga mendapatkan undangan untuk bernyanyi di luar istana. Bagus suaranya. Mary kecil pun menjalani hari-harinya dengan normal hingga ketika dia berusia 14 tahun, Ratu Maria atau sang ibunya ini menjodohkan dia dengan putra mahkota kerajaan Prancis yang bernama Louis Auguste yang kala itu masih berusia 15 tahun, which is cuma beda setahun aja sama si Mary. Masih remaja lah gitu. Nah, ide perjodohan ini muncul karena memang Ratu Maria atau sang ibu ini ingin menghentikan permusuhan dengan Prancis setelah terlibat perang gitulah kurang lebih selama 7 tahun. Dan Ewa sebelumnya Prancis sama Austria ini memang nggak akur gitu. Mereka ini berselisih karena berebut daerah kekuasaan sejak tahun 1756 sampai 1763 ya. Nah, singkat cerita, berbekal dari keinginan itu, Ratu Maria pun segera langsung mengutarakan niatnya kepada Raja Prancis yang sedang berkuasa, yaitu Raja Louis ke-15. Dan ternyata Raja Louis ke-15 ini langsung setuju, Wak, dengan rencana perjodohan itu. Dan setelah kedua belah pihak ini sama-sama sepakat, akhirnya pada tanggal 19 April tahun 1770 pernikahan Mary sama Louis ini pun digelar di kota Wina, Austria. Terus sebulan kemudian di tanggal 16 Mei 1770, Mary pun dibawa lah sama lakinya pindah ke Prancis dan dia pun tinggal di istana Versailles bersama sang suami. Nah, setelah resmi tinggal di Prancis, Wak, Mary yang masih sangat muda ini ya harus mengalami berbagai masalah serius di sini. Pertama, dia ini mendapatkan sambutan negatif dari masyarakat karena dia adalah putri kerajaan Austria yang notabene-nya adalah musuh bebuyutannya mereka kan. Terus yang kedua, si Mary ini juga kesulitan, Wak, dalam beradaptasi karena budaya di Prancis itu sangat-sangat jauh berbeda dengan budaya Austria tempat dia berasal. Dan salah satu contohnya, Wak, Mary ini tuh sering merasa risih dengan kebiasaan dayang-dayang yang ada di istana Versailles itu yang selalu mengikuti setiap gerak-geriknya. Jadi setiap kali dia mau makan, dia mau mandi, dia mau ganti baju tuh selalu ada aja gerombol
gerombolan dayang lain, nggak cuma satu, banyak gerombolan dayang ini yang mengikuti di belakangnya. Hal itulah yang membuat Mary pun merasa ya tidak nyaman lah, karena memang selama dia tumbuh di istana yang ada di sana itu dia tidak pernah mengalami hal itu gitu. Jadi macam culture shock lah si Mary ini. Lalu yang ketiga nih, tadi kan yang kedua, yang ketiga Mary ini juga merasa tidak bahagia sama pernikahannya karena Louis 16 itu atau suaminya ini memiliki karakter yang sangat-sangat berbeda atau bertolak belakang dengan dirinya. Mary ini orangnya aktif, dia ceria, dia suka bersosialisasi. Sementara Louis, sang suami ini adalah orang yang sangat introvert, dia pendiam, dia nggak banyak bicara gitu. Dan selain memang berbeda karakter, Mary ini juga jarang gitu ngobrol sama Louis karena mereka ini selalu berbeda pandangan gitu lah terhadap suatu hal gitu. Jadi mereka ini intinya nggak sefrekuensi lah gitu suami istri ini. Dan belum cukup sampai di situ aja, Mary ini juga sering sekali merasa tertekan karena Louis atau sang suami ini belum pernah menyentuhnya sejak hari pertama menikah. Dan hal itu juga berlangsung selama bertahun-tahun loh, Wak. Sehingga ya udah Mary ini yang jadi nggak kunjung hamil. Nah, karena dia nggak hamil-hamil inilah, Wak, rakyat Prancis yang memang udah dari awal udah nggak suka sama si Mary yang jadi makin julid. Ih, kayaknya si Mary itu mandul lah. Masa udah nama nikah nggak kunjung hamil juga gitu, kata rakyatnya ini kan. Awalnya Mary nggak begitu peduli lah, Wak, sama semua gosip miring yang ditujukan kepada dia. Tapi karena makin hari gosip tuh makin panas juga kan, akhirnya Mary ini pengeng juga telinganya. Dia pun berinisiatif lah itu melakukan sebuah perubahan besar untuk bisa merebut hati rakyat Prancis, yaitu dengan mengganti namanya dari Maria Antonia Josepha Joanna itu menjadi Mary Antoinette ya, supaya terdengar macam ala-ala lebih Prancisnya lah gitu. Jadi disinilah awal mula kenapa Mary itu disebutnya Mary Antoinette, Wak, dia ubah namanya. Dan selain dia mengubah namanya, Wak, Mary ini juga mengubah penampilannya supaya dia ini tampak seperti bangsawan Prancis, yaitu memakai gaun berwarna-warni berbahan dasar nilen dengan topi kecil gitu sebagai hiasan di kepalanya. Biasanya memang di situ di Prancis kayak gitulah hiasan-hiasan bangsawan gitu. Tapi meskipun sudah mengubah banyak hal, Wak, rupanya masih ada aja gitu orang yang masih celak dia. Dan karena memang tidak berhasil memuaskan ekspektasi rakyat Prancis, Mary pun memilih ya udahlah, udah aku baik-baikin kalian, udah aku ubah penampilan aku, masih nggak juga kalian suka sama aku, ya udah serah kalian mau bilang apa, aku di sini mau menjalani hidupku sesuka hati aku, capek aku ngikutin ekspektasi kalian, kata dia kayak gitu kan. Dan untuk melampiaskan rasa kecewanya itu ya udah, Wak, Mary ini jadi sering berfoya-foya, dia dihabiskannya lah uang-uangnya kerajaan itu untuk berjudi pula. Nah, kebiasaan Mary ini pun berlangsung selama beberapa tahun, Wak, hingga akhirnya pada tahun 1774 Raja Louis 15 atau mertuanya meninggal dunia karena penyakit cacar air. Dan setelah sang raja ini meninggal, otomatis Louis, suaminya Mary yang notabene-nya adalah putra mahkota, ya langsung naik tahta lah dia jadi Raja Prancis yang ke-16. Dan setelah sang suami ini menjadi raja, otomatis Mary Antoinette ini juga naik tahta juga. Jadi apa? Jadi Ratu Prancis. Di usianya masih 19 tahun waktu itu, Wak, udah jadi ratu deh. Nah, selama menjabat sebagai ratu, Wak, Mary ini sering melakukan kesalahan yang memang membuat rakyat Prancis jadi makin benci lagi sama dia. Dan gak cuma Ratu Mary aja, Wak, Raja Louis ini juga sudah melakukan beberapa kesalahan nih yang juga memicu amarahnya masyarakat Prancis. Sama-sama aja ternyata berdua, nggak cuma ratunya aja. Nah, sekarang kita masuk ke masa kepemimpinannya mereka berdua ya. Simak baik-baik, masuk. Nah, jadi, Wak, setelah resmi menjabat sebagai ratu, kehidupan Ratu Mary dan juga Raja Louis ini jadi makin intens lagi disorot oleh rakyatnya Prancis. Mereka bahkan makin sering lagi membicarakan sang raja dan sang ratu yang tidak kunjung dikaruniai keturunan, ya kan. Nah, karena cibiran itu makin lama makin panas, Wak, akhirnya pada suatu hari salah satu abangnya Ratu Mary yaitu Joseph II pergilah berkunjung ini ke rumah pula, ke istana Raja Louis dan Ratu Mary, yaitu ya di istana Versailles tadi kan. Entah apa yang mereka obrolin di sana, Wak, tapi yang jelas tidak lama setelah kunjungan itu, Ratu Mary pun dinyatakan hamil nih, ya kan. Nah, selang 9 bulan kemudian, tepatnya tanggal 19 Desember tahun 1978, Ratu Mary pun melahirkan seorang bayi perempuan yang dia beri nama Maria Theresa Charlotte. Terus selang beberapa tahun kemudian, Ratu Mary kembali hamil lagi, dan dia pun melahirkan 3 orang anak. Yang pertama Louis Joseph laki-laki, terus kedua Louis Charles laki-laki, terus yang ketiga Sophie Helena Beatrix perempuan. Nah, berarti sampai sini udah 4 ya anak dia ya, Maria, Joseph, Charles, sama Sophia. Tapi meskipun sudah punya banyak anak, Wak, bukan berarti rumah tangga Ratu Mary ini berubah bahagia. Karena pada suatu hari anak keduanya yaitu Louis Joseph meninggal dunia karena terserang penyakit TBC gitulah di usianya yang baru saja menginjak 7 tahun. Terus di waktu Ratu Mary ini masih bersedih atas kematian putra pertamanya itu, Wak, Ratu Mary kembali berduka karena anak keempatnya yaitu Sophia juga meninggal dunia
sama-sama juga karena TBC di usia yang masih 11 bulan. Sehingga di titik ini anak dari Ratu Mary ya cuma tinggal 2 aja. Anak pertama si Maria, terus kedua Louis Charles anak ketiga. Dan semenjak kematian kedua anaknya itu, Ratu Mary ini jadi sering murung, dia sering dilanda kesepian, dan hal itu juga makin diperparah lagi dengan fakta di mana hubungan dia sama Raja Louis XVI sang suami ini juga semakin memburuk. Meskipun mereka tinggal satu istana atau satu rumah lah gitu, mereka ini dikabarkan jarang berkomunikasi dan saling bersikap acuh tak acuh gitu. Nah, karena nggak tahan dengan rasa kesepian itu, akhirnya Ratu Mary ini pun berinisiatif mencari hiburan di luar istana, yaitu berpesta pora sama kawan-kawannya, party-party lah dia gitu kan. Setiap hari dia tuh pergi pesta jam 11 malam gitu, dia keluar waktu dia suami dia tidur kan, keluar dia pergi party. Nanti dia bakal balik ke istana keesokan harinya waktu sang suami juga udah pergi kerja gitu. Jadi mereka memang jarang ketemu gitu loh, Dan selain sering berpesta, Ratu Mary ini juga makin sering menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau dulu dia ngabisin duitnya buat judi ya kan, sekarang ini dia suka menghabiskan uangnya untuk mempercantik penampilannya. Dia tuh rela merogoh kocek yang tidak sedikit demi menyewa penata rambut tersohor kala itu bernama Leonard Otti. Leonard Otti ini seringkali menghias rambut Ratu Mary dengan berbagai aksesoris yang bisa dibilang agak aneh gitu lah. Mulai dari perhiasan mewah, tiang besi sampai ke bulu ayam itu dijadikannya hiasan di rambutnya Ratu tuh. Nah, akhirnya gaya rambut unik Ratu Mary ini pun selalu mencuri perhatian masyarakat karena memang dia satu-satunya bangsawan Prancis yang suka berpenampilan tidak biasa. Jadi memang nggak kayak bangsawan pada umumnya waktu itu. Dan salah satu gaya rambut Ratu Mary yang paling terkenal adalah rambut berbentuk kapal perang, yang dikasih nama La Belle Épouse. Dan gaya rambut ini sengaja memang dipakai sama Ratu Mary untuk merayakan kemenangan tentara laut Prancis waktu itu setelah mereka berperang melawan Inggris dan menang. Nah, gaya rambut yang tidak biasa ini betul-betul langsung menghebohkan dunia dan membuat Ratu Mary pun dijuluki sebagai ikon kecantikannya Prancis. Dan selain bergaya rambut unik, Ratu Mary ini juga suka mengoleksi berbagai gaun mewah yang terbuat dari kain sutra dan harganya yang sangat-sangat mahal katanya. Dan konon juga katanya pengeluaran untuk gaun-gaunnya Ratu Mary aja nih itu menghabiskan kurang lebih 3,6 juta dolar atau sekitar 59 miliar rupiah kalau sekarang. Mahal kali. Tapi yang perlu kalian tahu juga angka itu hanya untuk pengeluaran di pakaian aja ya, di gaun aja, belum termasuk lagi pengeluaran tetek bengeknya, makeupnya, gaya rambutnya, keperluan pestanya dan lain sebagainya belum masuk. Dan yang lebih gilanya lagi, Ratu Mary ini memakai uang pajak dari rakyat untuk membiayai gaya hidupnya yang hedon tuh. Bukan pakai duit dia pribadi, pakai duit pajak. Dan selain bergaya hidup mewah, Ratu Mary ini juga diisukan suka berselingkuh. Salah satu selingkuhannya adalah seorang pria bernama Con Axel von Fersen yang berprofesi sebagai seorang diplomat dari Swedia. Selingkuh, ambil uang rakyat, apalagi kurang Ratu apa ini. Nah, segala isu miring tentang Ratu Mary ini pun membuat rakyat Prancis tentunya semakin terpancing emosi. Kalau dulu mereka tuh cuma ngegosip aja ya kan, sekarang mereka ini sudah mulai berani mengkritik perilaku Ratu Mary lewat tulisan-tulisan yang ada di surat kabar. Tapi meskipun memang sudah dikritik sedemikian rupa sama rakyatnya, Ratu Mary jadi udah nggak peduli sama sekali, Dia justru merasa bahwa hidup mewahnya itu adalah sesuatu yang sah dia lakukan sebagai seorang bangsawan. Ya suka-suka aku lah, aku mau boros atau apa, toh aku ini ratu kalian nggak ada hak ngatur hidup aku, gitulah kurang lebih. Nah, mengetahui tingkah Ratu Mary yang terkesan bodoh amat ini, rakyatnya Prancis yang makin tersulut lagi emosinya tentunya kan. Dan hal ini juga diperparah lagi dengan sebuah fakta di mana rakyat Prancis kala itu lagi mengalami masa sulit akibat hantaman krisis ekonomi. Mereka tuh dilanda gagal panen yang juga mengakibatkan harga roti langsung melambung tinggi toh kalian. Dan FYI, roti itu juga jadi makanan pokok masyarakat Prancis ya kan. Ya karena harga rotinya makin mahal, masyarakat kelas bawah nggak bisa beli lah, sampai-sampai mereka dilanda bencana kelaparan yang cukup serius. Nah, melihat rakyat yang kesusahan, bukannya kasihan, nggak ada dikasihan sama sekali. Ratu Mary ini justru mengucapkan sebuah kalimat yang sangat kontroversial katanya, dia ngomong kayak gini, let them eat cake katanya. Ya kalau kalian nggak bisa beli roti, makan aja kue katanya. Nah, kalimat sindiran itu tentunya langsung membakar amarah masyarakat karena Ratu Mary ini dianggap tidak berempati kepada rakyat yang memang sedang kesusahan. Belum sempat juga kemarahan itu mereda, di saat yang sama rakyat Perancis juga dibuat kesal lagi dengan kebijakan yang dilakukan oleh suaminya, which is Raja Louis XVI itu. Saat itu raja ini membuat sebuah aturan baru, yaitu membagi masyarakat Prancis jadi 3 golongan berbeda. Golongan 1 itu golongan para bangsawan. Golongan 2 ini adalah tuan tanah dan juga pemuka agama. Golongan golongan 3 adalah masyarakat pekerja. Nah, untuk mengurangi krisis ekonomi yang
yang sedang terjadi di Prancis ini, Wak. Raja Louis ini meminta masyarakat golongan 2 atau tuan tanah sama pemuka agama ini untuk membayar pajak lebih tinggi. Bukan golongan 1 disuruh ya, golongan 2. Dan tentunya orang-orang golongan 2 yang menolak lah permintaan Tuhan. Aduh, nggak bisa lah Raja, kami nggak sanggup bayar pajak setinggi itu. Apalagi jumlah kami cuma sedikit. Jadi memang, Wak, masyarakat yang ada di golongan 2 ini cuma sekitar 5% gitulah dari populasinya Prancis. Nah, karena golongan 2 menolak, Wak, Raja Louis akhirnya meminta masyarakat golongan 3 yang memang sebagian besar adalah pekerja untuk membayar pajak itu digantinya ke golongan ketiga. Awalnya orang-orang golongan 3 juga nggak bersedia. Kok jadi kami pula yang bayar lebih tinggi gitu kan? Tapi karena terus didesak sama Raja Louis, wah, akhirnya mereka pun terpaksa menuruti permintaan itu. Oh ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita bayar aja lah pajak itu walaupun tinggi ya kan. Yang penting ekonomi kita bisa stabil lagi. Dan FYI juga, wah, masyarakat golongan 3 kala itu jumlahnya sekitar 90% dari populasi Prancis. Makanya mereka dianggap mampu lah gitu kan untuk menanggung beban ekonomi negara. Tapi setelah mereka membayar pajak dengan tertib, jumlahnya juga tinggi kan, Wak. Keadaannya bukan membaik, tapi malah sebaliknya. Kerajaan Prancis ini belum bisa keluar dari masalah ekonomi yang menjerat mereka, Wak. Nah, pas lagi krisis-krisis kayak gini, Wak, di saat yang sama Ratu Mary ini juga balik lagi dia melakukan tindakan di luar batas yang semakin bikin rakyatnya tuh tersulut emosi. Bertingkah lagi lah istilahnya. Nah, jadi ceritanya, Wak, di tengah krisis lagi parah-parahnya nih kan melanda Prancis, di saat yang sama Ratu Mary ini jadi macam mulai bosan gitu sama kehidupan mewahnya, atau kalian? Di sini bukannya dia tobat lagi tuh berfoya-foya, si Ratu Mary ini malah ingin membangun miniatur pedesaan. Miniatur pedesaan di mana dia ini bisa berpura-pura menjadi rakyat kecil. Dan untuk melancarkan keinginannya itu, di tahun 1783, Ratu Mary betulan, Wak, diutusnya seorang arsitek tersohor kan namanya Richard Meek untuk bisa mendesain desa impiannya atau miniatur pedesaan tuh. Betulan. Dan setelah melalui proses pembangunan selama kurang lebih 3 tahun, desa itu pun akhirnya selesai dibangun dan diberi nama Hameau de la Reine. Nah, di desa Hameau ini, Wak, Ratu Mary pun sering mengadakan pesta dengan mengundang teman-teman bangsawannya untuk bermain peran menjadi rakyat miskin. Yuk main orang-orang miskin, yuk ayo ke toko goreng, main di situ. Perilaku Ratu Mary yang di luar batas ini tentu membuat rakyat Prancis bukan lagi marah, tersinggung juga lah mereka. Bukannya kau ngurusin negara kau, malah kau habisin uang pajak kami dengan hal yang tidak berguna. Ini nggak berguna gitu kan, buat main orang-orang miskin. Nah, berbekal dari kemarahan itu, rakyat Prancis pun akhirnya kembali melakukan protes, dan kali ini dengan cara menyebarkan ribuan pamflet berisi cacian kepada Ratu Mary. Nah, salah satu dari cacian itu adalah mereka menyebut sang ratu dengan sebutan Madame Deficit atau Nyonya Bangkrut. Tapi lagi-lagi semua protes itu sama sekali tidak dipedulikan sama Ratu Mary, Wak. Dia seolah macam menutup mata, ditutupnya juga telinganya dengan keadaan rakyat, dan juga masih dengan santainya menghambur-hamburkan uang. Nah, puncaknya nih, Wak, pada suatu hari Ratu Mary ini dikabarkan terlibat aksi pencurian kalung berlian mewah yang harganya sangat-sangat fantastis, yaitu 14 juta dolar atau 228 miliar rupiah. Dia kena di skandal ini, Wak. Nah, skandal pencurian kalung inilah yang menjadi puncak kemarahan rakyat dan juga memicu munculnya gerakan revolusi untuk menjatuhkan pemerintahan Raja Louis yang ke-16 ini. Peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan Revolusi Prancis dan juga menjadi cikal bakal berakhirnya nyawa Ratu Mary dan Raja Louis secara tragis. Nah, ini kita masuk ke akhir hidup mereka berdua ya. Nah, sebelum aku masuk ke nasib tragis yang menimpa Ratu Mary dan juga Raja Louis, Wak, aku mau sedikit membahas tentang revolusi Prancis nih, Wak, ya. Jadi, revolusi Prancis ini bermula dari kebenciannya rakyat Prancis yang sudah mulai muak melihat kaum borjuis yang hidup dalam kemewahan, Wak. Mereka ini juga kesal karena krisis ekonomi yang melanda Prancis sejak beberapa tahun belakangan ini tidak kunjung menemui jalan keluar gitu loh. Nah, karena alasan-alasan inilah, Wak, berbagai kelompok revolusioner pun mulai bermunculan untuk menuntut adanya perubahan atau revolusi. Tapi setelah mereka berkali-kali mengajukan tuntutan nih, Raja Louis ke-16 dan juga Ratu Mary ini ya sama sekali tidak menggubris komplainan mereka gitu. Dan karena komplain atau kritikan itu tidak dianggap serius, akhirnya di tanggal 14 Juli tahun 1789, kelompok revolusioner dan juga ribuan masyarakat Prancis pun mulai berani melakukan sebuah perlawanan fisik, yaitu dengan menjarah penjara Bastille. Nah, jadi selain tempat itu untuk ngurung narapidana, Wak, penjara Bastille ini juga merupakan gudang penyimpanan senjata. Betul tuh diserbu sama warga
warga kan. Nah, sesampainya di sana, para massa atau warga yang marah ini langsunglah menjarah berbagai macam senjata milik kerajaan, sekaligus juga membebaskan para tahanan yang ada di situ. Dan setelah berhasil menyita berbagai senjata perang, Wak, massa pun mulai bergerak itu, Wak, ke pusat kota Paris dan beramai-ramai menghancurkan fasilitas umum yang ada di sana. Dan selain mereka merusak fasilitas publik, mereka ini juga menduduki tempat-tempat strategis hingga membuat para bangsawan Prancis ya jadi pada ketakutan semua di situ. Dan seolah belum puas dengan semua itu, Wak, massa yang marah ini juga menyasar istana Versailles yang merupakan tempat tinggal Raja sama Ratu nih, ya kan, Raja Louis sama Ratu Mary ini. Nah, waktu massa udah nyampe di istana, Wak, Raja Louis ini masih bersikap santai, jadi nggak ada dia takut sama sekali. Alah, palingan mereka cuma protes kayak biasa aja. Setelah aku temui, ya udah paling nanti bubar gitu. Tapi sayangnya dugaan itu salah besar, Wak, karena massa yang datang ini justru sudah melakukan kekerasan kepada pengawal-pengawal kerajaan. Jadi bukan demo lagi, udah dihantam sama mereka kan. Dan selain main fisik, massa ini juga berteriak bahwa mereka ingin menangkap Raja Louis dan Ratu Mary. Ayo tangkap raja itu, ayo tangkap si ratu nggak tahu diri itu, kayak gitu lah mungkin kan. Nah, mendengar teriakan-teriakan itu, Raja Louis pun akhirnya keluar nih untuk menemui massa. Di sana dia melakukan mediasi, Wak, hingga akhirnya mereka melakukan sebuah kesepakatan, yaitu massa tidak akan menyakiti Raja Louis dan juga Ratu Mary dan juga keluarganya, asalkan mereka, raja sama ratu ini, Wak, mau ditahan sementara di istana Tuileries, which is beda lokasi sama istana Versailles ini. Nah, penahanan sementara itu terjadi bukan tanpa alasan, Wak, karena kala itu massa ini kan masih marah kali kan, dan dia ini macam ingin memberikan kesempatan kepada Raja Louis sama Ratu Mary untuk membenahi semua kekacauan yang terjadi. Kalian perbaiki, tapi kalian kami kurung juga. Kami tahan dulu kalian di sana, di saat kalian udah siap untuk membenahi negara ini, baru kami lepaskan lagi, kata massa kayak gitu. Nah, mendengarkan ucapan itu, Raja Louis pun terpaksa setuju, Wak, dan dia segera langsung membawa anak istrinya ke istana Tuileries tadi. Dan setelah beberapa bulan nih ditahan di sana, barulah di situ Ratu Mary cemas, dia jadi takut dihabisi nyawanya itu sama massa, Wak. Akhirnya Mary bilanglah ke raja kan, raja atau suamiku gitu, kayak kita nggak bisa lah tinggal di sini terus. Kalau kita mau selamat, kayak kita harus pergi ke luar negeri nih, kita tinggalkan Prancis, katanya. Iya, aku tahu, tapi kayak gimana caranya, kata si raja lagi. Dan setelah mereka memutar otak, Wak, mereka pun akhirnya berhasil betulan tuh melarikan diri dari istana Tuileries tadi dengan bantuan dari Count Alex von Fersen tuh. Siapa dia? Masih ingat kalian, selingkuhannya Ratu Mary, dibantu sama selingkuhannya kan. Tapi sayangnya rencana itu tidak berjalan mulus, Wak, karena di tengah perjalanan mereka ketahuan kabur sama warga kan, dan kembali langsung ditangkap sama rakyat Prancis. Gak jadi kabur tuh. Nah, melihat sang raja sama ratu yang berupaya untuk kabur, ya kemarahan mereka jadi makin gak terbendung lagi. Kami udah ngasih kalian kesempatan, tapi malah kayak gini. Kalian berani-beraninya, bukannya kalian pikirin negara kalian ini gimana cara ngebenahinnya, malah mau kabur. Nah, karena hal itulah, Wak, akhirnya rakyat Prancis pun tidak mau lagi memberikan kesempatan kedua, dan kali ini mereka langsung menahan Raja Louis dan juga Ratu Mary di penjara, bukan di istana lagi, Wak, di penjara Conciergerie namanya ya. Dan selain menahan raja dan ratu, Wak, tepatnya di tanggal 1 September tahun 1792, rakyat juga sepakat untuk mengubah negara Prancis yang awalnya negara monarki menjadi negara republik. Dan dengan bergantinya bentuk negara Prancis ini, maka otomatis kekuasaan Raja Louis ke-16 pun resmi dihapuskan. Dengan kata lain, Raja Louis ini sudah bukan pemimpin Prancis kayak dulu lagi. Dan sebagai gantinya, negara Prancis ini untuk sementara dipimpin oleh sebuah badan legislatif bernama Konvensi Nasional Prancis. Dan setelah adanya pergantian kekuasaan ini, Konvensi Nasional Prancis ini pun mengadili Raja Louis dan juga Ratu Mary atas segala kesalahan yang sudah pernah mereka lakukan sewaktu memerintah negara Prancis dulu, Wak. Jadi mulai dari kebijakan pajak yang tinggi itu, gaya hidup mewah dan juga perselingkuhannya Ratu Mary itu, sampai upaya mereka untuk kabur dari istana, semua dibahas, semua disidang. Dan atas semua kesalahan itu, mereka berdua pun langsung nih raja sama ratu nih, mantan raja ratu nih, langsung dijatuhi hukuman mati dengan cara dipancung menggunakan alat yang bernama guillotine kayak gini. Nah, gitu. Dan setelah divonis hukuman mati itu, Raja Louis sama Ratu Mary udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka udah cuma bisa pasrah aja. Udah nggak ada kekuasaan lagi mereka. Nggak ada juga yang berpihak ke mereka kan. Jadi ya udah pasrah. Mereka pun lalu menghabiskan waktu di balik jeruji hingga pada tanggal 21 Januari 1793, Raja Louis ke-16 pun dieksekusi mati di depan publik Prancis. Wah. Dan 9 bulan setelahnya, atau pada bulan Oktober di tahun yang sama juga, Ratu Mary juga dijadwalkan menjalani eksekusi mati yang lagi-lagi dilakukan di hadapan publik. Ini ada kisah
kisah menarik juga. Jadi ketika diarak menuju ke alat pancung itu, Ratu Merlin kan cuma bisa ditundukkannya aja wajahnya kan. Dia tunduk gitu. Terus dia nggak sengaja nginjak kaki Algojo, Wak, si eksekutor ini. Lalu entah kenapa tiba-tiba dengan segala kerendahan hatinya ya, dia minta maaf, Wak. Maafkan saya Tuan, saya tidak sengaja melakukannya, katanya. Ratu tuh ngomong kayak gitu sama Algojo. Nah, mendengar ucapan itu rakyat Prancis langsung bersorak riuh mereka, Wak. Seolah-olah tidak percaya bahwa mantan ratu kami yang dikenal hedon dan sombong ini malah minta maaf nih sama Algojo gitu. Dulu kan dia sombong kali kan gitu istilahnya kan, minta maaf deh sama Algojo. Dan gak lama dari situ barulah Ratu Mary ini dieksekusi mati dengan diikuti seruan rakyat yang menonton, Wak. Wow, pada bersyukur lah gitu mungkin mereka. Dan setelah tewas, Wak, jenazah Ratu Mary ini lalu dimakamkan di belakang gereja Madeleine tanpa batu nisan atau petanda apapun. Rakyat Prancis sengaja melakukan hal itu karena mereka itu menganggap bahwa Ratu Mary ini tidak layak mereka hormati gitu, Wak. Kasihan itu. Aduh, tapi bentar dulu, Wak, ini belum selesai ceritanya. Setelah bertahun-tahun berlalu, Wak, rakyat Prancis ini akhirnya sadar bahwa Ratu Mary ini ternyata tidak seburuk yang mereka kira. Bahkan mereka juga baru tahu bahwa Ratu Mary ini adalah korban fitnah dari orang-orang yang tidak menyukainya, Wak. Gak seburuk itu loh ratu kita, mereka baru tahu belakangan. Nah, sekarang kita masuk ke fakta lain tentang Ratu Mary ya. Fakta pertama, Wak, Ratu Mary tidak pernah mencuri kalung seperti yang dituduhkan. Jadi ternyata skandal pencurian kalung yang melibatkan nama Ratu Mary tadi merupakan fitnah yang dilakukan sama seorang penipu wanita bernama Jenny de la Motte, Wak. Jadi ceritanya pada suatu hari si Jenny ini membohongi teman lamanya Ratu Mary, namanya Kardinal de Rohan. Si Jenny ini bilang, "Permisi Bu Rohan, Ratu Mary mau minta tolong ke kamu untuk membeli kalung berlianku ini atas nama dia. Tapi uangnya kamu talangin dulu ya, nanti akan diganti sama Ratu Mary kok," kata si Jenny kan. Dan supaya kebohongan itu tidak dicurigai, Wak, Jenny ini juga membawa sebuah surat berisi tanda tangan Ratu Mary yang sudah dia palsukan. Nah, karena perkataan Jenny ini meyakinkan, Rohan ini percaya-percaya aja. Dia akhirnya setuju tuh membeli kalung itu dengan cara mencicil sejumlah uang. Jadi nggak langsung dibeli cash gitu, Wak. Orang juga kalung yang mahal kali kok. Dan karena masih dicicil, kalung itu pun belum bisa diserahkan kepada Rohan sebelumnya, sebelum cicilan itu lunas ya kan. Tapi setelah cicilan kebetulan udah dilunasin, Wak, bukannya dikasihnya kalung itu, si Jenny ini malah kabur dia. Dia pergi ke London, dijualnya kalung tuh ke pasar gelap. Karena merasa ketipu di sini ya udah, Rohan pun segera langsung memviralkan lah kejadian itu dan mengatakan bahwa saya sudah ditipu sama Ratu Mary, bukan ditipu sama si Jenny. Padahal sebenarnya Ratu Mary itu nggak tahu apa-apa soal kalung itu, Wak. Tapi itulah rakyat Prancis yang memang udah dasarnya nggak suka sama Ratu Mary kan, ya udah dengan mudahnya percaya dengan fitnahan itu dan semakin lagi membenci Ratu Mary. Itu udah, itu fakta pertama. Kita lanjut lagi fakta kedua, Wak. Ratu Mary ini tidak pernah mengatakan let them eat cake, nggak pernah. Tadi kan aku ceritakan Mary ini malah menyindir rakyat yang nggak bisa beli roti itu dengan ucapan itu kan. Nggak bisa beli roti, makan kue aja gitu kan. Dan setelah ditelusuri lebih jauh, Wak, ternyata Ratu Mary tidak pernah sama sekali menyebutkan kata-kata sindiran itu. Kalimat itu ternyata merupakan ucapan Mary Theresi, yaitu putri Spanyol yang menikah dengan Raja Louis yang ke-14. Jadi yang bilang kayak gitu tuh bukan Ratu Mary Antoinette, bukan istrinya Raja Louis ke-16, tapi istrinya Raja Louis ke-14, Wak. Terus yang ketiga, Ratu Mary ini ternyata adalah orang yang dermawan. Anggapan rakyat Prancis tentang Ratu Mary yang tidak mempedulikan rakyat miskin tadi ternyata tidak sepenuhnya benar juga, Wak. Pada kenyataannya Ratu Mary ini sering sekali mengunjungi dan juga memberikan makanan kepada rakyatnya yang miskin. Bahkan dia ini juga dikabarkan pernah menjual sendok dan garpu milik kerajaan untuk membelikan gandum, lalu diberikanlah itu kepada rakyat miskin yang memang membutuhkan. Sampai jual itu dia. Nah, ketiga fakta itulah yang menjadi bukti nyata bahwa Ratu Mary ini tidak seburuk anggapan rakyat Prancis kok. Dan setelah mengetahui fakta-fakta itu, rakyat Prancis pun merasa menyesal karena sudah salah paham nih sama sang ratu. Tapi apa mau dikata lagi, nasi udah jadi bubur. Ratu Mary yang mereka hukum pancung tuh udah nggak bisa hidup lagi ya kan. Kalau udah bagian sini agak sedih juga nih Ratu Mary ya, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Ratu Prancis yang bernama Marie Antoinette yang nasibnya berujung tragis. Menurut beberapa sumber yang kami baca nih, Wak, ya, sebenarnya Marie Antoinette ini hidup di masa yang salah, yaitu di masa ketika Prancis ini dihantam sama masalah ekonomi. Padahal, kalau kondisinya Prancis ini lagi baik-baik aja, Wak, bisa jadi gaya hidup Ratu Mary ini nggak akan dipermasalahkan sama rakyatnya. Memang dia di salah waktu aja, aku rasa. Tapi terlepas dari apapun itu, dari kisah ini kita bisa belajar untuk selalu berhusnuzon dan selalu berpositif
positive thinking terhadap segala sesuatu ya Wak ya. Karena apa? Karena apa yang kita lihat buruk itu belum tentu kenyataannya seburuk itu, dan begitu pula sebaliknya, yang kita tengok sebaik itu belum tentu juga sebaik itu ya. Nah, jadi hati-hati. Dan selain itu kita ini juga macam diingatkan kembali untuk berhati-hati dalam menerima dan juga memproses informasi yang kita terima. Jangan sampai kita itu bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang ternyata adalah fitnah gitu. Dan sebelum aku menutup video ini, aku mau nambahin informasi sedikit aja bahwa makam Ratu Mary sama Raja Louis ke-16 yang dulu dikubur asal-asalan itu akhirnya sekarang sudah dipindahkan ke tempat yang lebih layak lagi, yaitu di Cathédrale Saint-Denis Basilika yang ada di kota Prancis, Wak. Pemindahan itu dilakukan oleh adik iparnya Ratu Mary, yaitu Raja Louis ke-18, setelah dia berhasil lagi mengembalikan tahta kerajaan Prancis yang sempat kosong tadi itu. Kalau misalnya kalian punya informasi tambahan yang tidak aku sebutkan di sini tentang Raja Louis 16 dan juga Ratu Mary Antoinette, bisa langsung ditambahin aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.